Kelak pada hari kiamat, kehancuran dunia dan alam semesta tak terjadi begitu saja. Sebelum sangkakala ditiup oleh malaikat yang akan mengakibatkan keguncangan dahsyat dan kehancuran alam semesta, ada tanda yang mengawali rangkaian kehancuran kiamat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Kehancuran itu diawali dengan terbitnya matahari dari barat. Jika ini terjadi, maka rangkaian kiamat telah dimulai. Inilah garis pemisah dan dinding batas ditutupnya pintu taubat. Pemirsa ke sana, matahari terbit dari barat adalah tapal batas dan akhir dari perjalanan dunia, sekaligus mengawali perjalanan abadi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa terbitnya matahari dari barat merupakan awal peristiwa kiamat. Didahului dengan tanda-tanda besar yang menandai dekatnya kiamat, yaitu munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemunculan Dajjal akan mengubah tatanan sosial, sedangkan terbitnya matahari dari barat akan menyebabkan perubahan keadaan alam. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, setiap hari matahari selalu terbit dari timur dan terbenam di barat. Ia selalu minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu melakukan hal itu, dan ia selalu mendapat izin. Akan tetapi, akan datang suatu masa matahari tidak diizinkan Allah terbit dari tempat biasanya terbit. Sebaliknya, Allah justru memerintahkannya terbit dari tempat terbenamnya di barat. Rasulullah bersabda, "Apakah kamu tahu kemanakah matahari ini akan pergi? Sesungguhnya ia adalah berjalan sehingga ia sampai ke suatu tempat di bawah arsy. Maka ia segera bersujud. Ia selalu dalam keadaan sujud sehingga dikatakan kepadanya, naiklah kamu dan kembalilah ke tempat datangmu. Maka ia pun terbit dari tempat terbitnya. Kemudian ia berjalan sehingga ia sampai ke suatu tempat di sujud sehingga dikatakan kepadanya, kembalilah kamu ke tempat datangmu. Maka ia pun terbit dari tempat terbitnya. Kemudian ia terus berjalan dan tak seorang manusia pun yang mempertanyakannya sehingga ia sampai ke tempat asalnya di bawah arsy. Maka dikatakan kepadanya, naiklah dan terbitlah kamu dari tempat terbenammu. Maka ia pun terbit dari tempat terbenamnya. Apakah kamu tahu kapankah hal itu akan terjadi? Itu akan terjadi pada waktu tidak akan berguna iman seseorang yang belum pernah beriman sebelumnya atau belum pernah berbuat baik dengan imannya. Hadits riwayat Muslim dari Abu Dzar. Sebelum matahari muncul dari barat, malam itu matahari tengah menunggu izin dari Allah untuk terbit seperti biasanya. Namun Allah tidak juga memberikan izinnya. Al-Baihaqi meriwayatkan suatu hadis dari Ibnu Mas'ud. Pada malam itu seorang laki-laki akan memanggil tetangganya, wahai saudara, apakah yang telah terjadi terhadap kita pada malam ini? Aku telah tidur sampai lelah dan telah sholat sampai letih, namun malam juga belum berakhir. Saat itu dikatakanlah kepada matahari, terbitlah kamu dari tempat terbenammu. Dan itulah hari yang tidak berguna iman seseorang yang tidak pernah beriman sebelumnya atau berbuat baik dalam imannya. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Apabila ia telah terbit dari barat dan semua orang melihatnya, maka semuanya akan beriman. Namun itulah waktu yang tidak ada gunanya iman seseorang yang belum pernah beriman sebelum itu. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Namun satu hal yang harus diingat bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menghitung dan mengkalkulasi kapan pastinya waktu terbitnya matahari dari arah barat itu terjadi. Walaupun ilmu pengetahuan modern sudah mampu menghitung rata-rata perlambatan kecepatan perputaran bumi pada porosnya. Sebab terjadinya hari kiamat merupakan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya campur tangan manusia sedikit pun. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 187. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah,
Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Seorang muslim wajib mengimani akan terjadinya kiamat, akan terjadinya kehancuran alam semesta. Karena begitu pentingnya beriman kepada hari kiamat, sampai ada beberapa nama surat Al-Quran itu menggambarkan kedahsyatan kiamat. Bahkan ada yang khusus diberi nama surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan terjadinya hari kiamat. Ini semua menggambarkan bahwa kiamat itu sesuatu yang harus kita imani dan pasti akan terjadi. Kapan itu terjadi? Hanya Allah yang Maha tahu. Bahkan Rasulullah saja tidak bisa menyebutkan kapan terjadinya kiamat. Namun Rasulullah SAW menyebutkan beberapa ciri akan terjadinya kiamat. Salah satunya adalah sabda Rasul. Beliau mengatakan bahwa kiamat tidak akan terjadi kecuali ketika matahari terbit dari barat. Hal yang terpenting dari keterangan Rasul bahwa nanti matahari akan terbit dari barat, taubat tidak akan diterima. Kenapa tidak akan diterima? Karena waktu untuk beramal sudah habis. Kesempatan untuk berbuat kebaikan dan memperbaiki diri itu sudah selesai. Kalau kita perhatikan, memang manusia itu tidak ada yang suci dari salah. Manusia itu tidak ada yang steril dari dosa. Tugas kita adalah bagaimana kita memperbaiki kesalahan. Kalau kita perhatikan, orang yang berbuat dosa itu ada 5 macam. Pertama, ada orang yang berbuat dosa dan dia meremehkan dosa. Pasti orang seperti ini akan mengulangi dan mengulanginya lagi. Kenapa? Karena dia meremehkan dosa. Sabda Rasulullah SAW, jangan kamu meremehkan dosa, karena dosa itu akan berkumpul dan akan mencelakakanmu. Sekalipun dosa itu kecil, kalau dilakukan terus-menerus, itu akan berubah menjadi besar. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua, ada orang yang berdosa dan dia niat bertobat, hanya tobatnya dia tangguhkan. Nanti lagi, dan tak terasa kematian menjemputnya. Ketika kematian menjemputnya, di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 dikatakan, orang itu akan menyesal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Tuhan, tangguhkan kematian saya sebentar saja agar saya bisa berbuat amal soleh. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tapi Allah tidak akan menangguhkan ketika ajal seseorang itu sudah tiba. Ini tipe yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang berbuat dosa dan dia terus-menerus berbuat dosa karena dia putus asa dari ampunan Allah. Dia bilang, dosa aku sudah terlalu banyak, percuma bertobat juga, Allah tidak akan mengampuni aku. Akhirnya dia ulangi, dan dia termasuk orang yang berputus asa dari ampunan Allah. Padahal di dalam surat Az-Zumar, Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan kepada hamba-hambaku yang pernah terjerumus dosa, jangan putus asa dari ampunan Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah akan ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi sayang, ada orang yang tetap saja mengatakan bahwa dosa aku terlalu banyak dan Allah tidak akan mengampuni dosa aku. Akhirnya dia terus-menerus melakukan dosa karena putus asa dari ampunan Allah. Ini tipe yang ketiga. Tipe yang keempat, ada orang yang berbuat dosa dan dia tidak bertobat sampai dia mendapatkan akibat dari perbuatan dosanya. Ada orang yang ketika kaya, dia tidak mau mengeluarkan zakat. Ketika sudah miskin, baru dia berpikir, aku mau berzakat. Padahal sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berzakat. Maksudnya,
dia sudah tidak punya harta lagi untuk membersihkan hartanya dengan zakat. Kemudian yang kelima adalah orang yang yakin bahwa ampunan Allah itu sangat luas. Dia berbuat dosa. Ini tipe yang kelima ini, dia berbuat dosa, tapi dia yakin ampunan Allah begitu luas. Ampunan Allah tak terhingga. Dan memang ada sabda Rasul yang mengatakan, Innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul lail. Allah buka pintu taubatnya di malam hari supaya orang-orang yang berbuat dosa di siang hari bisa taubat di malam hari. Semoga Ramadan yang indah ini kita isi dengan amalan-amalan soleh. Kita gunakan untuk banyak bertaubat. Taubat akan selalu terbuka selama nafas masih ada dalam diri kita, selama syakaratul maut belum ada di hadapan kita, dan selama matahari belum terbit dari sebelah barat. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita berpulang dengan indah dan menuju kepada keabadian dengan indah dan nyaman. Pemirsa Khazanah, terbitnya matahari dari barat menjadi tanda bahwa kiamat telah dimulai. Pintu taubat ditutup, semua orang-orang yang tersisa di muka bumi pun dipilah-pilah dan diberi tanda oleh binatang yang keluar dari perut bumi. Tanda yang disematkan di masing-masing orang, ada yang mukmin, ada tanda kafir. Semua tanda itu sudah tak lagi bisa berubah, karena pintu taubat memang sudah ditutup. Hingga kehancuran alam semesta sebagai awal dari perjalanan abadi orang-orang yang tersisa di muka bumi dan manusia yang telah tiada, yang tengah menanti di alam barzakh. Nah pemirsa, tetap bersama Khazanah Perjalanan Abadi setiap hari pada pukul 5.15 waktu Indonesia Barat sepanjang bulan Ramadan. Semoga Allah menetapkan kita semua dalam keimanan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.